Sekarang ini di negara kami sedang mengalami status perekonomian yang buruk dan orang tidak hidup dalam kondisi yang baik. Jadi jika saya memberi kepada Tuhan persepuluhan saja, yaitu saya tidak memberi lebih dari ini, apakah ini dianggap hikmat bahwa saya menyimpan untuk seisi keluarga saya? Atau saya sedang bersikap pelit terhadap Tuhan karena tidak memberi Dia segala yang saya punya? Sebuah pertanyaan praktis dan penting. Silakan. Saya akan sampaikan dua contoh, satu dari Perjanjian Lama dan satu Perjanjian Baru. Dari Perjanjian Lama adalah tentang perempuan yang dikunjungi Elia. Perempuan itu memberitahu bahwa itulah semua yang ia punya. Hanya segenggam tepung dan sedikit minyak, hanya itu saja. Elia minta dibuatkan kue kecil dahulu dan lihat apa yang akan Tuhan kerjakan. Perempuan itu merasa itu makanan terakhirnya, namun setelah Elia mengambil bagiannya dari sana, hidup perempuan itu akan terus berlangsung. Dalam Perjanjian Baru, ketika Tuhan berada dalam bait suci, ia mengawasi orang-orang memasukkan uang ke dalam kotak persembahan. Saya rasa banyak orang Yahudi memasukkan jumlah yang sangat besar. Datang seorang perempuan yang tidak memasukkan persepuluhan, atau separuh dari yang ia punya. Sebaliknya ia masukkan seluruhnya yang ia punya. Ia bawa bukan sebagian yang dimiliki, tapi seluruhnya. Semuanya, bukan sebagian. Walau menurut takaran manusia itu tidak sebanding dengan yang orang lain berikan. Tapi di mata Tuhan ia mengerahkan seluruh mata pencariannya. Tidak ada lagi yang tersisa darinya. Perempuan itu tidak pernah berpikir untuk memberikan dari kelebihannya. Dia tidak berpikir seperti itu. Bukan dari sebagian atau bahkan 1/10, melainkan ketika aku menaruh di hatiku untuk memberi semua yang aku miliki, setelah itu aku akan melihat apa yang Tuhan akan lakukan. Pemberian orang Kristen, saudara, ayat juga adalah kasih karunia. Itu tidak berkaitan dengan suatu kewajiban atau suatu presentasi tertentu. Memang benar bahwa dalam kerangka umum itu tidak baik. Dalam perjanjian kasih karunia itu tidak boleh lebih sedikit dari perjanjian lama. Dan dalam perjanjian lama yang bersedikit adalah persepuluhan. Namun orang-orang Yahudi yang saleh biasa mempersembahkan korban nazar dan korban sukarela yang melebihi 20%. Namun mari bersepakat tentang sesuatu. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Memberi adalah sebuah kasih karunia dan motif yang tulus. Jadi mari kita berkata bahwa Tuhan tidak mencari suatu presentasi, melainkan Ia mencari status hati. Tanda-tanda atau contoh-contoh yang saudara mau yang terkasih bicarakan, itu nyata dan hal yang praktis dalam Alkitab. Namun Tuhan tidak akan menuntut saya untuk melakukannya. Saya ingin mengatakan bahwa Tuhan tidak akan menuntut saya untuk melakukannya sebagai suatu kewajiban karena hukum Taurat. Tapi seharusnya saya mampu menilai setiap kasus dalam persekutuan dengan Tuhan antara Tuhan dan diriku. Saya membaca sebuah kisah tentang seorang wanita janda miskin yang secara finansial disokong oleh gereja. Gereja menyokongnya. Dan ia biasa mengambil 10% dari uang yang ia terima. Dari uang yang ditujukan baginya, ia mengambil 10% dan mengembalikan pada gereja. Lalu suatu hari seseorang memberi dia sepasang sepatu sebagai hadiah. Membawakan dia sepatu dan dia tidak tahu harganya. Jadi ia membawanya ke toko. Toko tersebut berada di ujung jalan dan menanyakan harganya. Dan mereka memberitahu harganya, jadi ia mengambil 10% dari harga sepatu dimasukkan ke gereja. Memberi tidak bergantung dengan sumber daya. Iya. Itu bergantung pada status hati.